An Ibni Mas'ud, dari Ibni Mas'ud radhiyallahu an, qala, berkata, ini bukan hanya saja sahabat Hudzaifah atau Abdullah Hudzaifah, ternyata Ibnu Mas'ud juga pernah salat bersama Rasulullah. Itu aku salat, kata Ibnu Mas'ud, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailatan, pada suatu malam, fa'atala qiyama, maka panjangnya atau lamanya berdiri, hatta hammamtu bi amrisu, sehingga aku bermaksud melakukan sesuatu yang buruk. Si Ibnu Mas'ud ini Rasul lama-lama banget ini berdirinya itu. Jadi sudah tidak konsentrasi. Kenapa? Kila wa ma hammamtu bi. Lalu apa yang aku perkirakan keburukan tersebut? Jadi menyangka hal yang tidak gitu. Qala hammamtu an ajlisa wad'ahu. Saya hampir-hampir berpikir, saya mau duduk aja terus mau pergi. Karena tidak kuatnya Ibnu Mas'ud. Bayangkan saja, Abdullah bin Ibnu Mas'ud. Ini adalah sahabat yang paling hebat. Salah satu di antara sahabat yang mendapatkan tiket surga tanpa hisab adalah Ibnu Mas'ud. Ini orang yang dapat tiket surga saja bilang, Masya Allah, ini Rasul lama-lama amat ini. Gua tinggalin aja sholatnya, aku mau sholat sendiri aja, katanya kalau anak sekarang bilang. Masya Allah, ini Ibnu Mas'ud. Nah, ini menandakan, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu mujahadahnya Rasulullah SAW dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu seriusnya Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita, orang yang sudah diberikan tiket masuk surga, ia masih bermujahadah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya kita harus malu. Harus malu kalau kita tidak punya siapa-siapa, tidak punya garansi apa-apa, tidak punya jaminan apa-apa untuk masuk surga. Apakah kita tidak malu? Itu kan, padahal kita semua menginginkan masuk surga. Benar kan? Ada yang tidak ingin masuk surga? Semuanya ingin masuk surga. Semuanya. Bahkan sholat kita, mohon maaf yang balang bentong, sholatnya aja udah sholat Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar bisa saja mungkin kita khusyuk, setelah Allahu Akbar nggak tahu kemana pikirannya. Saya ngomongin orang lain, ngomongin diri sendiri ya. Kenapa ngomongin orang lain, diri sendiri? Kesendiri kan terasa kalau dia sendiri gitu ya. Nah, orang lain masa nggak merasakan. Bapak setelah Allahu Akbar terus ngebayangin apa? Ya, pasti. Kalau saya deg-degan, begitu susahnya untuk khusyuk saja. Untuk khusyuk. Jangankan lama untuk khusyuknya aja susah banget. Mungkin kita Allahu Akbar khusyuk, begitu Allahu Akbar selesai, atau mohon maaf nih Pak, ketika imam membaca surat panjang, lalu kita tidak bisa mengikutinya, bisa kemana-mana Pak, ya. Apalagi yang di depannya pakai kaos kaos partai. Dibaca, di sebelah kanan dibaca, semuanya yang lirik, Masya Allah. Baca semua, yang pakai sarung, atlas, wadimor, baca semua. Allahu Akbar ya Allah ya Karim. Itulah makanya saudaraku sekalian, tatkala khusyuk itu harus kita pelajari bersama-sama, harus belajar bersama-sama. Makanya tundukkan wajah kita tatkala sholat itu ke tempat sujud kita, terus itu. Jangan kemana-mana. Nah, kalau sudah kemana-mana gitu, ya kan banyak faktor untuk menjadi khusyuk. Apalagi mohon maaf Pak, mohon maaf, ini saya, ngomongkan batur. Udah bacaan imam panjang, saralah di imam baca, kan bingung. Itu.
Salah, nggak dibetulkan salah. Mengebetulkan itu bisa. Itu kan permasalahan. Makanya jangan dianggap enteng menjadi imam itu. Kalau salah itu terus makmumnya bisa batal semua karena mohon maaf Pak, kalau makmum umpamanya sholat tidak khusyuk. Itu kan kalau pendapat Abi ya, yang saya ngaji, sholat itu kan punya syarat dan rukun ya. Nah, sholat ini bicara tentang sholat begitu lamanya karena salah satu dananya adalah khusyuk. Itu ada yang sebenarnya rukun qauli. Rukun qauli itu adalah rukun yang diucapkan. Bacaan-bacaan itu namanya rukun qauli. Qauli baca. Bacaan-bacaan itu rukun qauli. Oke lah kita hafal rukun qauli semuanya kebaca semua. Nanti ada rukun fi'li. Rukun yang berupa perbuatan, ya. Mengangkat tangan, ruku, i'tidal, sujud, termasuk gerakan-gerakannya, tangannya bagaimana, kakinya bagaimana, kan gitu ya. Ketika sedang sujud kakinya harus begini, kan gitu. Itu rukun fi'li namanya. Ada yang hebat lagi. Apa namanya? Rukun qalbi. Rukun dalam hati. Apa itu? Khusyuk. Nah itulah nanti kalau begitu mau sholat, apa? Wah cukup dengan syarat dan rukunnya, iya. Tapi harus di breakdown dulu rukunnya itu apa saja. Macam-macam rukun, ada rukun qauli yang diucapkan, ada rukun fi'li yang dilakukan, dan ada rukun qalbi yang ada di dalam hati. Nah, jadi ternyata tidak cukup ya. Kalau rukun qalbinya belum bisa kita lakukan. Apa rukun qalbi? Khusyuk tadi. Nah kita itu sejatinya sudah berbicara di rukun qalbi, rukun hati, rukun khusyuk. Bagaimana caranya khusyuk? Sudah lewat kita mempertentangkan tentang rukun qauli, rukun fi'li. Kenapa? Karena gerakan mah bisa saja berbeda-beda. Bacaan bisa berbeda-beda. Loh kok bisa berbeda-beda? Gerakan banyak Pak, gerakan. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang cukup begini, itu kan berbeda-beda. Nah itu salah satu diantaranya. Itu kalau dalam gerakan takbir. Nah begitu juga dengan gerakan-gerakan lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu dua tentang mujahadahnya Rasulullah SAW dalam sholat malam yang diriwayatkan oleh dua sahabat. Yang pertama dari sahabat Abdullah bin Hudzaifah dan Abdullah bin Mas'ud, yang ia mengikuti sholat yang, tapi Allah alam ya, ini mah baru perkiraan. Oh berarti ini sahabat ikut sholat tidak khusyuk juga karena ini sudah nih Rasulullah mau ruku nyatanya mau terus mau ruku lagi nih mau terus. Begitu dengan Ibnu Mas'ud. Ini Ibnu Mas'ud sampai berpikir udah aja saya mau duduk aja, sholat sambil duduk gitu, atau ditinggalkan saja gitu. Tinggalin aja Rasulullah SAW gitu. Ini Ibnu Mas'ud nggak kuat sampai duduk gitu. Masya Allah.